ada orang gitu ya bener, yang nyimpen sesuatu di kamarnya si anak ini, si anak ibu yang jadi korban ini gitu. Kalau air itu berkurang lebih sedikit jumlahnya, lebih sedikit, itu pasti ada sesuatu, ada pengaruh yang dari luar dia, ya mungkin bisa dikatakan disantet lah, diguna-guna gitu. Kamu jangan macam-macam ya nanti saya kamu mau saya bunuh nanti. Pas dibukanya dibungkus sama kain, dibuka pocong-pocongan kecil gitu. Kang Dwi ini dijagain sama kakek-kakek gitu nggak sih? Kiriman tapi dia bentuknya ular gitu. Itu yang membantunya itu dimasukin oleh kayak dukun sebelah sana. Laki-laki gitu sih, maksudnya laki-laki gede gitu, kayak maksudnya kayak genderuwo gitu. Ntar lu kalau misalkan kawin sama seseorang nih, nggak lama lu pisah. Please come and play with me. I'm so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Bangsal Misteri. Ya, udah masuk ke episode 14 dan sudah kedatangan narsum kita, ada Kang Dwi. Please. Kang Dwi ini suaminya teman kita ya. Nah, kebetulan kita tahu dari istrinya nih, katanya Kang Dwi ini punya kisah-kisah mistis yang lumayan serem juga dan menarik sih kalau misalnya diceritain di podcast kita ini. Betul, gitu. Nah, Kang Dwi ini aslinya orang mana? Aslinya keturunan Jawa, tapi lama di Bandung. Oh gitu. Terus jadi penduduk Bandung ya. Oh, gitu. Oke. Nah, ini katanya punya kisah tentang santet ya? Ya. Santet atau apa nih santet? Aktivitas santet sih lebih. Santet sama pelet beda nggak sih? Beda kan? Ini santet beda. berarti? Berarti menyantet dan disantet apa gimana tuh ya? Menyantet dan Ini disantet. dalam dunia persantetan ya. Ya pokoknya dunia persantetannya. Oke, udah penasaran banget ya. Langsung ceritanya gimana tuh? Dulu mungkin sekitar tahun 2010-an lah ya, 2010. Itu saya pernah kerja di sebuah tempat kayak ruko gitu ya, ruko. Kerja di toko-toko biasa aja gitu. Saya punya seorang bos dan anak si bosnya ini mungkin bisa dibilang dia jarang pulang. Cewek cowok? Cowok. Anaknya cowok, anak si bos ini cowok, dia bilang jarang pulang. Terus singkat ceritanya tuh dia kayak cerita aja sih, saya punya anak tapi dia jarang pulang kayak gitu kan gitu. Nggak tahu kenapa tuh kayaknya terpengaruh tuh sama teman ceweknya gitu kan. Pacar ya, teman pacar atau teman dekat kayak gitu. Teman dekat lah ya. Dia bilangnya kayaknya terpengaruh sama itu, masa sih gitu kan. Saya sendiri mah penasaran juga itu, maksudnya terpengaruh gimana gitu kan, masih belum tahu tuh, tapi ya ada rasa penasaran lah gitu kan. Hanya segitu aja gitu. Nah, awalnya sih cuma cuek aja ya gitu. Jarang pulangnya itu maksudnya jarang pulang ke rumah, ya nggak pernah pulang. Tadinya dia tuh sangat sering pulang ke rumah karena dia punya usaha usaha di luar gitu. Ini udah bukan kuliah ya, kerja? Udah kerja, dia udah kerja itu, udah lulus kuliah, udah kerja juga. Sampai dia punya usaha sendirilah gitu. Sampai suatu saat dia kok nggak pernah pulang, nggak pernah kayak berubah lah gitu dari perilaku sebelumnya gitu ya. Jadi memang karena punya usaha itu, dia ngelola usaha itu, akhirnya kenal sama cewek gitu kan, yang bisa dibilang deket akhirnya sama itu. Tapi setelah sekian lama, setelah kenal sama si cewek ini, dia nggak pernah mau pulang lagi nih gitu. Padahal sebelumnya rutin, meskipun dulu dia juga ada punya pacar juga gitu, sama pacar yang sebelumnya itu, tapi dia rutin aja sepulang gitu, biasa aja, nggak ada perubahan yang signifikan lah gitu ya kan gitu. Nah tapi mulai anehnya gimana nih kalau itu? Bukan aneh ya, pertama tuh ada cerita itu dulu kan gitu. Gimana ya? Sampai akhirnya Mas Dwi kayak ada keganjilan atau gimana? Nah itu tuh dapat cerita kan,
diperkuat lah ceritanya itu bahwa ini ada seseorang mungkin yang kayaknya dia ngeganggu deh gitu, ngeganggu si anak si bos saya ini gitu. Nah karena dari situ saya penasaran, masa iya sih, ya udah kita buktiin yuk gitu maksud saya teh kan. Udah gitu teh, saya ngasih gini doang deh, kalau memang itu memang diganggu tungguin ya, saya bilang tuh nanti malam saya coba lihat dulu gitu, saya bilang teh. Saya mau nggak tahu gimana ceritanya, saya pengen aja ngebantuin gitu kan, pengen ini. Oh jadi maaf, Kang Willy punya sensitif lah gitu. Iya, bisa ngerasa sesuatu nih yang beda dari seseorang. Ada kok kayaknya sih ini ada sesuatu deh gitu kan si orang ini gitu. Nah untuk pembuktian itu kan saya untuk membuktikan itu saya harus terjun dulu nih ke dalamnya, bener nggak sih gitu apa yang dia ucapin gitu. Nah saya kasih waktu tuh. Saya kasih waktu, saya bilang tuh nanti malam, besok deh saya kabarin, nanti malam saya mau coba lihat dulu deh gitu. Nah di malam itu saya beneran gitu bangun jam 1 itu saya sholatin lah gitu ya. Saya minta petunjuk, bisa dibilang gitu, ini ada sesuatu apa sih gitu kan. Bener nggak sih yang terjadi sama anak bos saya ini bahwa dia dapat gangguan dari luar gitu ya. Saya sholatin tuh ceritanya, sholat. Udah selesai sholat saya bilang tuh, kayaknya memang ada nih gitu ya, ini mulai kerasa nih gitu ya, pengaruh itu tuh udah mulai kerasa. Nah di malam itu juga saya kayak ada ngerasa dapat ilham untuk ngelakuin sesuatu gitu ya. Setelah sholat itu ya, saya bilang tuh kayak dapat masukan gitu. Saya nggak tahu ini masuknya bener, informasi yang saya dapat ini dari Tuhan ataukah dari hal yang lain gitu. Tapi itu ada perintah, semacam perintah masuk saya dulu nih. Ada perintah, lu harus cari si kembang kantil di kuburan A gitu ya. Itu di Bandung. Orang atau nama tempat? Kuburan A itu nama tempat? Maksudnya di suatu tempat gitu ya, di TP di nama tempat di kuburan kayak gitu ya, di kuburan di Bandung gitu. Dan harus di situ. Harus di situ gitu. Dan itu harus terlibat sama pihak keluarganya gitu. Maksud ngambilnya itu harus sama pihak Jadi keluarga. nggak boleh Kang Dwi sendiri nggak boleh saya sendiri gitu. Pokoknya kayak dapat masukan gitu. Lu harus ngambil nih kembang kantil yang ada di kuburan ini gitu. Tapi bukan saya yang ngambil, tapi harus sama pihak keluarga gitu. Nah dari situ si pihak keluarga ini yang dia bilang tadinya bahwa si anaknya ini sedang dapat gangguan gitu, saya kasih tahu tuh kan. Tapi kan sebelum yang tadi kita sholatin ya, sebelum saya sholatin kan sebelumnya saya minta waktu dulu kan, saya sholatin dulu, besok saya kasih kabar gitu kan. Tentang bener apa enggaknya gitu. Nah untuk ngebuktiin tuh perlu proses lah gitu ya di dalamnya gitu. Nah akhirnya di situ saya kasih tahu, bilang teh saya udah saya coba lihat, saya nanti ada sesuatu. Cuman ada perintah untuk ngambil kembang kantil di kuburan di hari ini dan di jam ini gitu. Oh ada hari hari tertentu juga gitu. Saya lupa waktu itu ya harinya apa gitu. Nah cuman setelah saya kasih tahu, singkat ceritanya saya kasih tahu, oke deh dia mau ngelakuin nih, mau ngambil si kembang itu. Cuman dia balik tanya kan gimana, tapi kan saya nggak tahu nih kembang mana yang mau diambil nih gitu kan gitu. Udah deh nanti kesana aja gitu. Dianterin nggak? Dianterin sama saya kan gitu. Saya anterin tuh, singkatnya langsung dianterin lah ke kuburan yang dimaksud gitu kan. Dia bilang tuh, terus saya nyarinya gimana nih kembang kantilnya. Saya bilang tuh, pilih aja yang mana menurutmu paling kok ini berbeda dengan yang lainnya deh gitu. Karena saya nggak bisa ngerasain itu, tapi pelaku sendiri si pihak keluarga ini yang dia bisa ngerasain bahwa ini tuh sesuatu kembang kantil yang dia perluin gitu kan. Gitu. Nah singkat ceritanya dia ngelihat tuh adat nih, diambil lah ceritanya kembang kantil ini. Dan itu tempatnya susah yang dia lihat ya, di ujung pohon. Itu gimana caranya ngambilnya di atas ya, itu di tengah di kuburan, terus tempatnya tinggi di atas gitu.
minta tolong lah akhirnya sama yang di situ tuh ada anak-anak main, anak-anak kecil bertiga gitu, minta tolong diambilin deh. Posisinya malam atau apa? Siang, Oh, siang oke. tuh menjelang sore sih, menjelang sore habis. Nah, terus dia bilang tuh saya mau ngambil kembang yang itu tuh gitu, minta tolong ke anak kecil itu, bisa nggak deh ambilin itu? Oh iya bisa teh, bisa gitu kan, diambilin, udah berhasil diambil. Satu pohon kembang kantil tuh isinya ada 5 kalau nggak berapa gitu ya, tapi cuma saya ambil 3 aja. Nah, saya bilang ke si pihak keluarga itu, ini kembang kantil ini saya bawa dulu, nanti malam saya ritualin lagi gitu. Oke. Nah, tolong minta bantuannya ya gitu kan, nanti malam jam sekian bangun, tungguin aja deh gitu, tungguin aja, nanti kalau udah selesai saya bilang tuh saya kabarin. Terus dia nanya, kira apa yang diperluin gitu. Saya cuma butuh air 1 gelas. Saya bilang tuh gitu. Air putih 1 gelas, air biasa 1 gelas. Nah, terus dia nanya kan, ini fungsinya buat apa? Udah deh, kan mau ngeliat doang kan, mau ngebuktiin bahwa si anak ini memang bener ada sesuatu gitu kan gitu. Oh iya udah ngikutin, akhirnya dia ikut nih. Kebetulan kan memang yang si keluarga ini, keluarga bos saya ini memang bukan muslim ya, non muslim gitu. Mungkin dia percaya juga gitu ya, karena udah stres ngelihat anaknya kok perubahannya drastis amat ya gitu, dari yang biasanya kalem baik dari ke sekarang kok lebih banyak emosinya itu kan, mungkin dari situ ya dia mau akhirnya gua coba deh ini cara yang dipakai sama si ini. Akhirnya gitu. gimana pas udah didoain lagi malam kan? Malam tuh didoain tuh kan, ceritanya malam didoain lagi, disolatin lagi, didoain, dijikirin lagi gitu. Udah, saya si kembang kantil, 3 kembang kantil ini saya masukin ke gelas yang ada airnya, udah doain tadi. Udah selesai, saya panggil tuh si pihak keluarganya, tolong taruh gelas ini gitu kan di kamarnya si korban itu gitu kan, si anaknya. Dia bilang teh, harus saya ya? Iyalah gitu ya, karena kamu ada keluarga di situ gitu yang berkaitan langsung gitu ya harus memang kamu yang lakuin gitu. Akhirnya dilakuin tuh sama dia, ditaruh, kita tunggu ya, nanti taruh di pojok kamar yang nggak kelihatan sama orang lah gitu. Kalau nggak salah waktu itu ditaruhnya di belakang ranjang ya, belakang ranjang, di bawah ranjang itu, di pojokan sebelah kiri. Jadi nggak kelihatan, memang kalau orang masuk nggak akan ngeh ada sesuatu. Terus gitu. ada apa ini ya perubahannya? Nah, saya bilang pas nanti dia kan nanya juga, ini nanti gimana proses kerjanya gitu. itu. Ya udah lihat aja gini cirinya. Kalau air itu berkurang lebih sedikit, jumlahnya lebih sedikit, itu pasti ada sesuatu. Kalau misalkan makin lama makin habis, saya yakin orang itu bakal balik deh gitu. Yang tadinya nggak pernah pulang, dia bakalan pulang deh. Maksudnya bedanya kalau dikit airnya, kalau airnya full nih gitu. Kalau berkurang, Kalau airnya berkurang gitu, berarti memang ada berkurang sedikit aja, ada sesuatu nih. Memang benar-benar si korban ini memang ada sesuatu ya gitu kan gitu. Terus kalau memang misal nanti lebih banyak yang habis, berarti kerja si air ini, si air yang udah di ritualin ini tuh berfungsi gitu, berpengaruh. Okay. Jadi akan mempengaruhi si anaknya itu, si korbannya gitu. Yang berarti guna-guna untuk pulang, dia bisa balik lagi gitu, karena udah terpengaruh. Gampangnya itu pengaruh buruknya itu udah terserap di dalam gelas itu loh, kayak gitu. Jadi menguaplah si airnya itu. Setelah 3 hari, nah saya minta tolong lagi, coba tolong dicek lagi nih airnya. Oh, itu harus nunggu beberapa hari? Iya, kan ada proses dia. Dalam 1 hari. Nggak dalam 1 hari. Setelah 3 hari itu ada perjalanan itu gitu. Oh, pas dilihat beneran nih. Bener. Kaget kan dia lihat tuh. Airnya tinggal setengah dia bilang teh. Yang tadinya penuh gitu. Airnya tadi penuh,
langsung jadi setengah gitu. Nah, terus oh setengah ya, saya bilang tuh gitu. Berarti sebentar lagi balik nih, saya bilang tuh ya. Si korban bakalan pulang nih sebentar lagi. Nah, nggak lama tuh gitu, sorenya dia beneran pulang. Oh, hari itu juga. Hari itu pulang dia, langsung pulang. Dan anehnya tuh dia ya nggak seperti biasa, biasanya jutek, kalau misalkan pulang dia jutek marah-marah, ini tersenyum. Ya ramah seperti biasanya loh. Iya. Kembali ini seperti semula gitu ya. Ada apa nih gitu kan gitu ya. Jadi pas pada hari itu ada perubahan drastis lah dari si anaknya ceritanya tuh. Udah tuh ceritanya, singkat ceritanya udah dia balik lagi, udah ngobrol-ngobrol lagi, udah normal. Oke. Tapi tetap dilanjutin nih, saya bilang tuh cuman kontrol aja ya, si air itu cuma dikontrol aja. Ya oke, dia beraktivitas lagi seperti si air biasanya. yang kemarin itu masih disimpan di tempat yang sama. Tempat yang sama. Nah, yang anehnya di sini, namanya tiba-tiba nih gitu ya. Saya nggak pernah berhubungan dengan orang, nggak pernah cerita apapun tentang si air ini. Tiba-tiba pembantu si bos saya ini, dia pagi-paginya tuh ngobrol lah ceritanya ke si bos saya ini. Dia bilang gini, saya ngedenger langsung ya gitu. Bu, saya mimpi tadi malam gitu. Mimpi apa? Ya biasalah ya, namanya ibu-ibu suka ngobrol ya gitu, pembantu sama majikan kan suka ngobrol. Tadi malam saya mimpi bu, mimpinya serem gitu. Mimpi apaan? Kayak apanya ada orang gitu ya bilang, yang nyimpen sesuatu di kamarnya si anak ini, si anak ibu yang jadi korban ini gitu kan. Wah yang bener gitu. Iya saya ngimpi pokoknya kayak gitulah, pokoknya ada naruh sesuatu deh gitu di kamarnya gitu kan. Saya bilang, gila kenapa ini orang ini bisa tahu ya gitu. Padahal nggak pernah diceritain nih gitu, nggak pernah diceritain. Masa sih gitu kan. Nah si pihak keluarga yang saya minta tolong itu memang diam-diam aja, kita mah cuman antara Kang Dwi sama cuman berdua itu aja sama si gitu. Terus kok bisa tahu gitu. Nah terus si pembantu ini beneran tuh, mungkin karena dia rasa penasaran tinggi ya, suka bersih rumah, cuma gua buktiin deh gitu kan, nyariin si itu. Ternyata bener ditemuin sama dia gitu kan, si gelas ini gitu nanti. Nah kan bu bener ini apa namanya, ada gelas, gila gitu kan, kok bisa sih gitu. Ini ada apa gelas sama ada bunga kantil. Ada bunga kantilnya gitu kan. Nah si keluarga yang saya bantu itu kan sebenarnya ibunya juga nggak tahu ya awalnya. Hanya si pihak saudara aja. Gitu ya. Saudaranya ya, bukan suaminya. Malah justru si majikan saya ini nggak tahu. Malah kayak saudaranya yang ownernya itu. Si ownernya itu malah sebenarnya nggak tahu saya ngelakuin itu, nggak tahu. Cuman ada di pihak saudara satu lagi gitu ya, di dalam keluarga itu yang memang dia sering curhat aja, ini pasti ada gitulah gitu ya. Iya. Dia tuh punya 2 anak gitu. Nah si anak satu yang jadi korban, si ini yang cerita nih gitu ceritanya lah gitu ya. Singkat ceritanya gitu dia cerita. Tapi kita ngelakuin itu di luar pengetahuan dari orang tuanya gitu. Kaget adiknya korban berarti ya? Adiknya korban. Nah si kaget lah ceritanya kan si ibunya. Kok bisa ada ini gitu. Karena saya merasa bersalah ya. Ada ngebantu ikut andil di dalam situ, akhirnya saya ngaku bu, itu saya yang melakukan, saya bilang begitu. Wah kenapa kamu ngaku ini? Ya karena saya peduli aja gitu sama anak ibu yang katanya nggak pulang-pulang. Katanya nggak pulang-pulang menurut pemaparan dari si adiknya ini gitu kan. Oh kamu cerita akhirnya gitu kan ya, akhirnya kebongkar lah cerita-ceritanya gitu. Kebuka nih semua. Kebuka semua. Tapi saya pikir waktu itu saya akan dimarahin gitu ya. Cerita bakal dimarahin loh. Malah ditanya, mereka malah penasaran, kok bisa kamu lakuin itu gitu. Pantesan kemarin si anaknya itu pulang gitu, biasanya nggak pernah sama sekali gitu kan. Kalau datang pun biasanya dalam kondisi marah pasti. Tapi gitu kan. Dihubungin bisa nggak sih? Apanya? Anaknya dihubungin bisa? Dihubungin bisa tapi nggak pernah mau aja. Nggak mau pulang. Okay. Nggak pernah mau pulang gitu. Terus? Nah ini pasti ada pengaruh nih gitu kan. Saya akhirnya ceritain bu, kalau dia seperti ini tiba-tiba kemungkinan besar ada pengaruh.
ada pengaruh yang dari luar dia, ya mungkin bisa dikatakan disantet lah, diguna-guna gitu. Nah baru dari situ pihak keluarganya cerita tuh akhirnya cerita, iya nih ada temen ceweknya, dia bilang teh saya nggak suka nih sama ini, ya mungkin kemungkinan besar dia yang ngelakuin, saya nggak tahu, saya bilang ya saya nggak tahu siapa yang ngelakuin, tapi yang jelas pasti ada sesuatunya gitu. Ini saya mohon maaf, saya bilang tuh karena ikut campur dalam urusan keluarga yang apalagi tanpa sepengetahuan pihak keluarga gitu kan. Oke. Terus katanya ada balasan lagi. Nah setelah itu ternyata benar tuh gitu. Saya belum cerita kan gitu ke pihak keluarga, itu nggak cerita, tapi saya udah diteror duluan. Tiba-tiba ada SMS masuk yang nomor nggak tahu nih gitu kan, nomor gak dikenal dulu mah SMS ya, belum ada WA. Di kontak nih, kamu yang namanya Dani ya, kamu yang Dwi ya gitu kan. Lu ngapain ke gua gitu. Saya bilang itu siapa ini? Saya balas, ini siapa? Saya. Kok disebutin namanya? Gak apa-apa deh, gak kenal ini ya. Saya gitu ya, saya kamu gak usah pura-pura deh. Dia langsung nodong kayak gitu. Dia tiba-tiba nodong. Seakan-akan tahu gitu. Lu ngapain ke gua gitu kan? Apa yang lu lakuin ke gua gitu kan? Gitu. Gua nih gitu kan. Siapa? Pikir-pikir iya sih itu gitu kan. Itu kan gitu, apa namanya, temen dekat. Tahu orangnya tapi tahu orangnya, pernah tahu aja ya, tahu tapi nggak kenal, cuman tahu gitu. Kalau memang lagi ada hubungan sama tahu, cuman kan karena di belakangnya nggak tahu ya kronologisnya seperti apa sih, kan nggak pernah tahu kita gitu. Nah, cuman dia tiba-tiba ngontek tuh, nggak tahu dapat nomor dari mana gitu kan. Padahal saya anak bawang yang baru masuk kerja di situ gitu kan, belum lama. Terus ngomongnya apa? Dia bilang, kamu jangan macam-macam ya nanti saya kamu mau saya bunuh. Serem amat ini ngobrolnya gitu kan. Kok dia bilang mau bunuh. Nah terus akhirnya SMS ini saya kasih tahu, dikasih bos, ini ada yang hubungi atas nama kok mau ngebunuh saya. Ini kenapa? Oh itu pacarnya, itu emang cewek yang lagi deket sama si anak itu gitu, anaknya itu. Oh gitu. Berarti benar dugaan saya bilang begitu. Ini ada sesuatu, saya bilang tapi saya merasa nggak sanggup nih untuk melawan. Dia ada perlawanan. Karena dia ada perlawanan nih gitu ya, gitu kan. Dia udah ngancem saya, dia berarti udah kerasa nih gitu ya. Gitu. Tahu apa yang saya lakuin gitu kan. Tapi gini, maaf, Mas Dwi kan peka juga nih. Nah, ngerasa nggak kayak ada yang dikirim misalnya makhluk apa atau apa gitu nggak? Selama teror setelah SMS itu tuh. Makhluk yang dikirimnya maksudnya gitu. Ngerasa nggak ada yang dikirim memang gitu? Ininya. Lebih ke kalau makhluk kayak gitu kan apa ya? Nggak, maksudnya ada setelah dapat SMS itu ngerasa nggak sih ada yang kayak aduh gue dikirimin nih gitu tuh, atau ada makhluk apa atau banaspati gitu ya berarti. Oh ya kayak ada perlawanan aja, kayak ada perlawanan. Gitu aja. Wah, perlawanan di badan aja gitu, nggak enak gitu. Ke badan. Iya, kayak ini pasti ada sesuatu nih gitu, enggak. Mas Dwi kan bisa ini ya, bisa ngelihat lah gitu ya. Sedikitnya bisa lah gitu kan. Itu ngelihatnya kayak ada bentuk apa gitu misalnya? Nggak ada sih. Enggak. Kalau santet tuh lebih, setahu saya kalau santet ya dia nggak berbentuk, hanya energi. Iya, jadi lebih kan ini santet ya. Berarti ini yang dikirim sama perempuan itu ke anaknya bos itu bentuknya apa? Tahu nggak? Enggak. Kan cuma energi aja, cuma gitu. Oh, energi aja. Ya energi, bentuknya cuma energi, jadi buat ngerubah sikapnya. Itu bukannya pelet ya? Beda. Sama pelet beda juga. Oh gitu. Beda. Kalau santet biasanya bukan buat matiin. Tergantung. Oke. Tergantung santetnya bisa buat di main-main. Ini kan orang yang dibikin ya beda-beda tipis lah ya, antara santet sama pelet gitu. Pelet ya sama-sama mempengaruhi lah, intinya sama-sama untuk mempengaruhi. Itu yang saya tahu sih. Tapi lebih ke energi gitu, bukan ke gangguan-gangguan kayak misalkan kayak artis
Ruben gitu kan. Nah itu kan lebih kayak gangguan energinya ada, gangguan makhluk astralnya ada. Kalau di kayak gitu, kalau ini makhluk astralnya nggak ada, tapi lebih ke energi. Lebih ke energi gitu. Nah tapi energi yang dipakainya itu energi dari luar manusia lah gitu, kayak gitu. Bisa mungkin bisa jin, bisa itu kayak gitu. Karena saya entah apa yang ditanam nih nggak tahu gitu nggak tahu, kan. awalnya nggak tahu. Saya bilang tuh, saya udah merasa nggak nyaman aja nih selama pas ada teror ini, makin energinya tuh makin beda gitu loh, makin kok ke Kang Dwi-nya iya ke anaknya. ke saya gitu, ke saya langsung gitu. Semenjak dapat SMS itu ya. Kang Dwi-nya akhirnya gimana? Ke keluarganya ngebilang. Iya, saya bilang keluarganya, karena saya bilang tuh saya ngelakuin yang saya lakuin sebelumnya itu karena memang dapat insight langsung juga gitu ya. Saya harus ngelakuin itu dan saya lakuin gitu kan. Ternyata memang ada gitu. Nah, saya cerita lagi ke pihak keluarganya, ke orang tuanya. Tolong minta bantuan aja sih ke yang orang yang lebih berpengalaman gitu. Karena saya emang nggak terjun di dunia itu gitu kan. Mungkin kemarin ngelakuin ritual itu juga secara tidak sengaja gitu kan. Iya. Gitu. Benar. Karena maksudnya mungkin sesama orang yang dikenal gitu, tahu-tahu dapat ada empati aja gitu. Gue pengen gini deh. Bukan karena emang sehari-harinya emang buat ngebantu orang gitu, enggak. Karena memang kenal terus ada rasa empati akhirnya pengen nolong lah gitu ya. Gitu sih. Nah terus gimana tuh, penasaran dia akhirnya kan Mas Dwi udah minta tolong ke keluarganya, coba panggil orang yang lebih hebat lagi lah ibaratnya ilmunya, karena mungkin di sana ngirimnya juga yang lebih gede, lebih energinya lebih. Karena setahu kita juga kalau misalkan dia udah ketahuan, dia kayak nambah lagi gitu kan. Biar dia nggak kalah lah. Iya. Gitu. Akhirnya gimana? Dia ngirim lagi tuh. Iya. Ke Kang Dwi-nya. Akhirnya saya yang diteror, bukan anaknya udah enggak. Anaknya ya tetap ada pengaruh ya, ada pengaruh, itu belum lepas karena saya bilang itu air yang awal tadi kan belum habis nih gitu, yang air di gelas tadi belum habis, harusnya itu sampai habis. Oh gitu. Karena udah ketahuan duluan gitu. Jadi udah keburu kepotong aja gitu, kepotong di tengah jalan. Jadi kalau sebenarnya itu si air itu harus menyembuhkan iya, sementara ya. Menyembuhkan, akhirnya cuma sementara doang gitu. Ya karena ritual yang saya lakuin itu Nggak yang saya dapat nggak selesai tuh. Harusnya dia harus sampai habis, benar-benar kering gitu kan, diserap di situ gitu. Ya, harus diserap sama si air itu gitu. Tapi ternyata udah ketahuan sama si pembantu gitu kan. Akhirnya ya udah kayak putus di tengah jalan akhirnya gitu. Jadi proses ritual itu nggak berjalan dengan baik. Nah, serangan itu akhirnya makin kuat kan gitu. Malah baliknya ke saya. Bentuknya? Ya energi tadi yang nggak enak ini pasti kayak panas atau kayak benar sakit atau gimana? Sakit enggak, gelisah karena gitu, kayak gelisah aja, kayak ada gimana ya, hawa nggak enak tuh. Kalau misalkan orang takut kan merinding kayak gitu. Ini mah kayak gelisah gitu ya. Kayak gelisahnya ada gitu. Energinya tuh pokoknya nggak enak aja gitu. Itu pasti gimana ya gitu. Nggak nyaman aja gitu ya. Kayak ada sesuatu yang mengancam aja gitu. Kayak posisi orang terancam tuh kayak gimana sih gitu, pasti ada rasa was-was gitu. Perasaan was-was kayak gitu. Ini ada sesuatu yang mengancam nih gitu. Terus akhirnya manggil orang pintar, saling ini nih. Saya saranin untuk ini orang pintar. Akhirnya datang tuh gitu kan. Terus kata orang pintar gimana? Ada orang pintarnya. Ceritanya tuh orang pintar dipanggil nih gitu ya. 2 hari kemudian ada orang pintar datang. Dan orang pintar tuh ngelihat ke saya, tiba-tiba langsung ngeliat itu. Dia si pihak keluarga ini belum ngasih tahu kalau saya adalah yang ngebantuin sebelumnya gitu kan gitu. Terus dia bilang, si orang pintar ini bilang gini, Bu, itu yang anak di depan siapa ya gitu. Emang kenapa Pak? Ya kayaknya beda aja sih gitu kan, kelihatan udah berbeda gitu. Terus dijawab nih sama si ibunya gitu. Oh iya, itu yang bantuin saya kemarin gitu, yang bantuin si anaknya. Nah singkat ceritanya si orang pintar ini datang ke rumah, datang ke tempat kerjanya si anak yang dipengaruhi ini itu, ngelakuin ritual juga di sana gitu. Nah dia masuk ke dalam sebuah ruangan yang kebetulan waktu itu si anaknya lagi nggak ada di tempat ya, sama si pengganggunya ini nggak ada di tempat. Si kiai ini datang
ke dalam sebuah ruangan di kantornya, waktu itu di kantornya di lantai 2. Masuklah nih si orang pinter ini, si kiainya. Nah, tapi waktu masuk itu nggak boleh ada orang yang lain yang masuk tuh gitu kan, nggak ada saya aja yang masuk duluan gitu, karena kayak ruangan sebesar inilah gitu ya, ruangan sebelah sini karena memang kantor dia masuk ke dalam untuk nyari ada apa sih di dalam sini gitu kan. Mungkin sekitar 15 menitan lah ya, 15 menit di dalam. Terus dia keluar. Itu dalam kondisi si orang pinter ini penuh lumpur badannya. Di ruangan itu? Di dalam ruangan itu. Kan? Lah, ruangan di lantai 2 logikanya, ruangan di lantai 2 lumpur dari mana? Ya kan. Ini mau keluar pas setelah 15 menit keluar gitu. Itu badannya penuh lumpur, badannya yang tadinya dia pakai baju bersih ya gimana ya, kayak orang pintar kan baju bersih gitu, kayak putih-putih gitu lah. Ada pakai sorban juga sih gitu, rapi gitu. Keluar keadaannya kondisi badan penuh lumpur. Lumpur basah, beneran lumpur basah gitu kan gitu. Dan dia pas keluar tuh, ya kaget tuh orang dulu ini lumpur dari mana gitu. Tapi kondisi di dalam ini nggak ada lumpur. Pas ustadznya tuh siapa ini keluar, di dalam juga nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, karena memang ini kantornya sih, memang benar-benar kantor gitu. Ternyata ada apa tuh? Nah, pas udah keluar dengan penuh lumpur kan kaget semua tuh orang-orang ini. Kenapa ini kok bisa tiba-tiba penuh lumpur badannya? Nah, terus akhirnya dia nunjukin sesuatu nih. Di dalam tadi saya ngedapetin sesuatu. Pas dibuka ini apa? Dibungkus sama kain, dibuka apa? Pocong-pocongan kecil gitu. Ada bentuk pocong kecil yang udah kainnya bentuknya kayak pocong dibentukin gitu. Nah, itu bentuknya kecil gitulah, segede mungkin segini ya tingginya gitu. Nah, itu alat itu nih yang mempengaruhi si anak tersebut. Dan ternyata gitu. ditanam di kantor. Ditanam di kantor. Tapi kalau ditanam di kantor kan nggak kelihatan ada apa-apa juga. Iya, maksudnya ditanam secara goib. Ya, ditanamnya goib ya. Itu nggak bisa kita. Iya, sebenarnya nggak mungkin kan di lantai 2 ditanam secara logika tuh nggak mungkin. Tapi mungkin gitu. Mungkin ditanam secara goib ya. Secara goib itu ditanam di situ gitu. Nah, pas orang-orang pas masuk gitu kan, jadi pihak keluarga masuk ke ruangan itu. Lah, ruangannya mah nggak kenapa-kenapa, nggak ada bekas bongkaran gitu. Yang anehnya kan di situ, kok dia keluar dalam keadaan penuh lumpur di badan tuh gitu. Nah, sambil nunjukin itu dia bilang tuh gitu. Nah, nggak lama setelah itu gitu kan, udah deh singkatnya udah ngasih tahu, wah ini ada sesuatu nih memang gitu kan, bener. Dibawa nih sama si kiai. Oh, dia ngasih tahu, si orang pinternya ngasih tahu, ini anaknya dipengaruhi oleh si pocong-pocongan ini, benda ini gitu kan gitu. Makanya dia dengan maksud apa tuh? Ya pengen menguasai jiwanya. Nah, di situ ya ada motif juga sih gitu. Yang dilihat tuh ada motif juga bahwa dia mau ngambil hartanya aja. Karena memang pengusaha ya, bisa dibilang pengusaha sukses di Bandung teh gitu. Di daerah Antapani. Masih muda juga gitu. Masih muda, tajir gitu kan. Nah, dipengaruhi nih sama si orang ini gitu. Gitu kan. Jadi serem ya. Kayak complicated banget ya ternyata ceritanya gitu. Enggak, ini kan udah ditemukan. Terus setelah itu dianya nggak ada perlawanan lagi. Enggak. Kayak dianya karena udah ketahuan, dia kabur. Itu bener-bener karena udah ketahuan ya dia otomatis kabur aja sendiri. Ngilang aja, nggak langsung tiba-tiba nggak kembali. Berarti tuh duitnya kurang, biasanya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya soalnya kalau setahu kita nih, kalau misalkan udah ketahuan basah beneran ngirimin hal goib, biar dia nggak ketahuan, biasanya dia ngasih uang yang lebih besar lagi tuh ke si dukun. Kalau udah ketahuan ya. Karena mungkin duitnya sudah tidak ada, jadi dia mundur sendiri. Bisa jadi. Biasanya sih kayak gitu ya. Iya. Dan itu ibaratnya anaknya kayak sadar gitu nggak, yang anak bosnya? Iya. Langsung normal lagi. Bener-bener normal. Atau dia kayak sadar, iya sih ini kok beda nih. Iya ya, kenapa gua kayak gini gitu maksudnya. Kok ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sendiri, dia kayak ngerasain sendiri kok. Setelah di akhir ya. Setelah di akhir itu tuh kayak bilang loh kok
tiba-tiba dia mau pulang, mau ngobrol, terus malah ngobrol sama saya juga gitu kan gitu. Lu ya bro, kemana kemarin aja gue gitu. gini gitu ya. Iya. Ternyata seru banget ya. Nah, kalau In ngeliat ada apa In? Kalau gue sih ngeliat si Kang Dwi ini dijagain sama kakek-kakek gitu gak sih? Kang Dwi. Ya. Kalau gue nggak ngeliat yang itu Jadi ya. tadi kayak ada yang datang gitu kakek gitu. Kayak yang nggak kakek banget sih, setengah tua setengah ya pokoknya berusia lah gitu ya, kayak usia gitu. Udah berumur. Nah itu ya di belakangnya Kang Dwi tuh kayak lagi di belakang aja gitu. Tadi ada yang datang kayak gitu. Bener, ada yang jaga. Tahu. Kalau itu Pernah ketemu nggak? Pernah ketemu orang kayak gitu? Maksudnya wujud kayak gitu nggak? pernah tapi itu udah lama banget ya gitu. Karena dulu kalau dulu waktu zaman sekolah tuh pernah ikut pencak silat tuh kayak gitu ya. Terus kan suka ada di sesi pencak silat tuh kalau di ini mah ada latihan batin ya, kebatinan kayak gitu tuh. Nah itu pernah Diliatin. ya pernah sih lihat ya gitu, ada orang tua yang pernah ngelihat orang tua doang dia bersorban gitu lah. Iya, gitu, iya. bersorban ya. Bersorban pakai putih lah gitu. Putih-putih Putih-putih, semua, jenggotnya jenggot. juga putih gitu. Itu pernah tuh ngelihat tuh kayak gitu. Iya pernah tadi datang sih ke diliatin. sini. Gitu. Nah tapi Dia datang. nggak ini ya, dia nggak bicara apa-apa kalau dulu mah, cuman hanya pernah ngelihat ini siapa sih gitu. Enggak, tadi juga diem aja sih di belakang. Iya, dia diem aja. Cuma kayak ngeliatin aja. Nah, gitu. tapi kalau gue ngeliatnya itu kirimannya kayak bentuknya ada ulernya nggak? Lihat gitu nggak? Kalau gue ngeliatnya kayak ada ular ya. Ular tapi dia lebih di kamar tuh pas itu. Waktu pas ke kejadiannya. Gue ngeliatnya kayak kiriman tapi dia bentuknya ular gitu. Jadi dia apa ya, kan kita nggak tahu, gue nggak tahu sih, gue gambaran diri gue dia media ular gitu. Oh. Kirimannya gitu. Jadi ya walau-walau sih gue liatnya gitu. Sebenarnya dikirimin juga berpengaruh ke usaha yang orang tuanya juga nggak sih? Ngaruh nggak? Nggak. Masa kayak jadi lebih apa gitu, misalnya sepi atau gitu nggak sih? Oh enggak sih, lebih ke personal Ke anaknya. hubungan anaknya ini gitu. Jadi dia nggak kurang harmonis lah bisa dibilang tuh gitu. Jadi si Ya, mungkin anaknya. intinya pengen memisahkan dari Nah, keluarganya gitu. iya pengen misahin Tapi kayak gue gitu liat, nggak aja. tau, gue ngeliatnya ada ularnya nggak gede banget ya, yang gimana ya, segini lah gitu tuh, warnanya hitam gitu, dia ngerangkak yang tadi Mas Dwi cerita di kamar itu naro air. Nah gue ngeliatnya itu, nah kalau menurut gue itu yang pembantunya itu dimasukin oleh kayak dukun sebelah sana. Iya emang. Jadi kayak biar sengaja dia suruh nyari gitu tuh, suruh Yang nemuin ngagalin. itu gitu. Yang gue tangkap sih gitu ya kayaknya. Jadi makanya ketahuan kan. Karena kalau misalnya si pembantu itu nggak nyari ya kemungkinan sih Berhasil. Kan waktu Ritualnya ulur waktu berhasil, lagi ya. Jadi kan ah. bisa jadi berhasil kalau gue sih nangkepnya itu. Ya apa mungkin juga dia udah kerasa pas di hari pertama. Iya. Ini gitu. Dia sebenarnya ada ngerasa, cuma kan dia belum tahu di mana tempat itunya nih yang kayak ibaratnya airnya itu. Kalau menurut gue sih gitu kayaknya. Kalau gue malah ngeliatnya kayak laki-laki gitu sih, maksudnya laki-laki gede gitu, kayak maksudnya kayak genderuwo gitu tuh. Ada sih gue liat situ juga. Kayak gitu ada di di kamarnya gitu tuh. Gede banget, pokoknya laki-laki hitam serba semua gitu, tapi bulu-buluan gitu. Nah itu juga kayak dikirim juga dari situ ya, dan kayaknya yang nyuruh si ular itu si makhluk gede ini. Mungkin. Jadi yang punya energi ini si makhluk gede ini. Tapi terus ada si ularnya, tapi gue gak ngeliat ular malah sama sekali. Oh iya, jadi kayak genderuwo, kayak King Kong. Iya kayak King Kong gitu. Ya kalau saya sendiri pokoknya yang jelas ini ada energi dari luar, bukan dari yang tadi bilang ya. Ada energi dari luar yang bukan dari diri dia gitu loh. Iya, jadi si dukun ini punya peliharaan kayak yang King Kong gini, gede banget ini. Dia kayak ibaratnya penanggung jawab lah ibaratnya. Iya, gitu. nah. Iya, cuman nyomot, gua pinjam kekuatan lu deh. Iya, gitu. Kayak Gitu Dia doang. suruh jalan. Nah dari yang itu dia terserah tuh mau gimana caranya gitu. Iya. Nah, kalau gue tangkap sih gitu salah Iya. satunya. Nah Gak ada perempuan pembantu soalnya gue iya, nggak ngeliat gak ada perempuan sama pembantu sekali. itu menurut gue sih itu dari itu juga dukunnya, maksudnya kayak biar gimana caranya dicari gitu. Kayaknya sih gitu sih ya. Iya bisa jadi. Karena nggak mungkin Padahal dong. pernah cerita Iya, dong. nggak mungkin Cerita tiba-tiba. kenapa dia juga, ini, itu. terus dia kenapa ada keinginan untuk kayak gue pengen nyari nih gitu kan. Nah, ya udah kalau itu cuma mimpi doang ya udah lewat gitu kan. Ini kayak dia pengen nyari gitu. Kayak penasaran banget. Penasaran terus dicari yang bener ketemu. Tapi nih. dia sekarang udah nggak ada apa-apa kan, maksudnya Udah nggak ada
terpengaruh Itu apa juga gitu kejadian ya. udah berapa tahun yang lalu udah ya. ya dalam Iya, 2010 tapi takutnya kan ada yang kayak masih ada Berkelanjutan bekas-bekasnya, gitu ya. kayak dia masih teror atau kayak ada yang Itu masih ada mungkin apa lebih gitu. ke orang yang mungkin ya udah pasrah aja dia udah ketahuan ya udah gitu kali ya. Mungkin Syukurnya dia udah- begitu. Nggak gitu. orang yang kekeh sampai pengen bikin si korban ini bener-bener hancur gitu untungnya. Nah, tapi di akhir tuh saya sempat ini juga sih, sempat ngasih nasihat juga ke si anaknya ini yang tadi udah yang terpengaruh tadi ya, yang si korban ini saya bilang tuh ntar kalau tapi obrolan santai ya sebenarnya obrolan santai, tapi saya kasih muatan itu. Ntar lu kalau misalkan kawin sama seseorang nih nggak lama lu pisah gitu. Oh gitu, kenapa gitu? Nggak Ada- tahu, ada- nggak gitu. ada- Pengen ngomong aja Oh, iya, gitu. pengen ngomong aja ada gitu. firasat gitu aja. Iya, dan itu memang bener kejadian. Dia nikah, Dia nikah, sekarang udah Pisah. cerai, gitu, udah pisah gitu. Bahkan karena kebetulan istri dia itu saya kenal juga, bahkan istrinya sendiri yang cerita, saya nggak bisa itu dekat sama si. alasannya kenapa? Karena udah sikapnya udah aneh Mungkin aja. secara Gitu. nggak sadar udah ada yang masuk ke ininya kali ya. Masih ada sisa-sisa gitu mungkin ya, mungkin ada sisa-sisa gitu. Tapi itu memang jauh hari setelah kejadian itu selesai gitu. Saya udah ngewanti-wanti loh, kalau misalkan nanti nikah nih sama kemungkinan tuh nggak akan lama. Dan ternyata kejadian. Dan itu benar kejadian gitu. Dan Apa yang- anaknya itu yang menjadi korban sekarang, maksudnya korban siksaan si lakinya, si bapaknya ini yang dia jadi korban. KDRT gitu. Iya, ya. jadinya akhirnya KDRT. Oh, itu mah mungkin Gitu. kita awal-awal ya kalau kayak gitu ya. Mungkin tapi Kang Dwi udah punya firasat lah intinya gitu ya. Intinya udah ngasih tahu lah dari awal, lu nggak bisa ini nih gitu, nggak akan bisa Lama, beneran nggak bisa kemungkinan. lama lah, kemungkinan tuh Dan nggak bisa bener lama. kejadian tapi nggak tahu nih maksudnya faktornya Apa belum nggak tahu Iya, gitu. ya sudah deh. Terima kasih banyak untuk Kang Dwi Oke, yang udah mantap. Seru banget ya. seru banget ceritanya. Nah buat kalian teman-teman yang punya cerita serupa, nah kalian bisa langsung ceritain sama kita juga, atau bahkan kalian juga bisa jadi narasumber, Bener. ngobrol bareng kita di sini. Nanti kalian bisa komen aja langsung di kolom komentar. Oke, Dan atau jangan DM lupa- kita di Instagram ya. Yes, bener banget. Dan jangan lupa kita sekarang udah bisa ditonton di RCTI Plus, dan juga di aplikasi Spotify. Roof ya. Oh iya, Roof RCTI Plus, kemudian di Spotify dan juga di YouTube. Iya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Hai.